Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Mahmud M dalam channel kelas lain, yaitu channel yang membahas tentang materi-materi pelajaran matematika, untuk jenjang SMP. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi dengan pokok bahasan transformasi, yaitu materi kelas 9 semester 2. Dengan subpokok bahasan pencerminan terhadap garis sejajar sumbu X dan sumbu Y. Berdasarkan konsep-konsep pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang pencerminan pada sumbu X dan pencerminan pada sumbu Y, mempunyai kesamaan konsep dengan pembahasan kali ini yaitu pencerminan terhadap garis sejajar sumbu X dan sumbu Y. Yang menjadi pertanyaan utama pada pembelajaran kali ini, yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menentukan bayangan hasil pencerminan terhadap garis yang sejajar sumbu X, dan garis yang sejajar sumbu Y, pada bidang koordinat Kartesius. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Pada sesi, ayo kita mencoba. Pencerminan titik koordinat pada garis Y sama dengan H. Garis Y sama dengan H adalah garis-garis lurus yang sejajar dengan sumbu X, dengan H bilangan bulat, seperti terlihat pada gambar di samping. Jadi, semua garis-garis lurus yang sejajar dengan sumbu X, adalah garis yang termasuk dalam garis Y sama dengan H. Contoh. Tentukan titik koordinat A, negatif 3,9, B, 4,3, dan C, 8,4, pada bidang Kartesius. Kemudian gambarlah garis Y sama dengan 1. Titik koordinat A, negatif 3,9. Negatif 3 pada sumbu X, dan 9 pada sumbu Y. Sehingga perpotongan garis, yang tegak lurus terhadap sumbu X yang melalui negatif 3, dan garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y yang melalui titik 9, menghasilkan titik koordinat A, negatif 3,9. Titik koordinat B, 4,3. 4 pada sumbu X, dan 3 pada sumbu Y. Sehingga perpotongan garis, yang tegak lurus terhadap sumbu X yang melalui titik 4, dan garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y yang melalui titik 3, menghasilkan titik koordinat B, 4,3. Titik koordinat C, 8,4. 8 pada sumbu X, dan 4 pada sumbu Y. Sehingga perpotongan garis, yang tegak lurus terhadap sumbu X yang melalui titik 8, dan garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y yang melalui titik 4, menghasilkan titik koordinat C, 8,4. Kemudian gambar garis Y, sama dengan 1. Kemudian, gambarlah bayangan hasil pencerminan titik-titik koordinat tersebut, terhadap garis Y, sama dengan 1. Bayangan hasil pencerminan tersebut, selanjutnya diberi nama, A1, B1, dan C1. Pertama, tariklah garis lurus yang tegak lurus terhadap cermin, Y, sama dengan 1, yang melalui titik A, negatif 3,9. Selanjutnya tentukan jarak, titik A, ke cermin, sama dengan jarak bayangannya, ke cermin. Sehingga menghasilkan titik koordinat bayangan, A1, negatif 3, negatif 7. Kedua,
Tariklah garis lurus yang tegak lurus terhadap cermin, Y, sama dengan 1, yang melalui titik B, 4,3. Selanjutnya tentukan jarak, titik B, ke cermin, sama dengan jarak bayangannya, ke cermin. Sehingga menghasilkan titik koordinat bayangan, B1, 4,-1. Ketiga, tariklah garis lurus yang tegak lurus terhadap cermin, Y, sama dengan 1, yang melalui titik C, 8,4. Selanjutnya tentukan jarak, titik C, ke cermin, sama dengan jarak bayangannya, ke cermin. Sehingga menghasilkan titik koordinat bayangan, C1, 8,-2. Pencerminan, bidang datar. Gambarlah segitiga ABC, dengan titik koordinat titik sudut, A, 3,9, B, 4,3, dan C, 8,4. Kemudian gambarlah garis, Y, sama dengan 1. Dengan cara yang sama, dalam menentukan titik koordinat seperti tadi, tentukanlah titik koordinat A, 3,9. B, 4,3. Dan C, 8,4. Pada bidang koordinat Kartesius. Kemudian hubungkanlah titik-titik A, B, dan C, dengan garis lurus, sehingga membentuk segitiga. A, B, C. Kemudian dilanjutkan dengan menggambar garis, Y, sama dengan 1, sebagai cermin. Kemudian, gambarlah bayangan hasil pencerminan, segitiga ABC, terhadap garis, Y, sama dengan 1. Bayangan hasil pencerminan tersebut, selanjutnya diberi nama, segitiga, A1, B1, C1. Pencerminan segitiga, ABC, terhadap garis, Y, sama dengan 1, dapat dilakukan dengan cara, mencerminkan titik-titik sudut. A, B, C, terhadap cermin, Y, sama dengan 1. Jadi, pertama, titik, A, 3,9, dicerminkan terhadap garis, Y, sama dengan 1, dengan cara menarik garis yang tegak lurus terhadap cermin Y sama dengan 1, yang melalui titik A. Kemudian tentukan jarak titik A ke cermin, sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Sehingga menghasilkan titik koordinat bayangan, A1, 3,-7. Kedua, tarik garis yang tegak lurus terhadap cermin Y sama dengan 1, yang melalui titik B, 4,3. Kemudian tentukan jarak titik B ke cermin, sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Sehingga menghasilkan titik koordinat bayangan, B1, 4,-1. Ketiga, tarik garis yang tegak lurus terhadap cermin Y sama dengan 1, yang melalui titik C, 8,4. Kemudian tentukan jarak titik C ke cermin, sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Sehingga menghasilkan titik koordinat bayangan, C1, 8,-2. Selanjutnya, hubungkanlah titik-titik A1, B1, dan C1 dengan garis lurus, sehingga membentuk segitiga, A1 B1 C1. Jadi hasil pencerminan segitiga ABC, terhadap garis, Y, sama dengan 1, menghasilkan bayangan segitiga, A1 B1 C1. Selanjutnya, kita masuk pada sesi. Ayo, kita gali informasi. Setelah kita melakukan kegiatan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini, berdasarkan gambar di samping. Pada pencerminan segitiga ABC, terhadap garis, Y, sama dengan 1, apakah koordinat X, dari titik sudut segitiga ABC, dan bayangannya, sama?
Ya, tentunya dari hasil pengamatan, menunjukkan bahwa, koordinat X, dari titik sudut segitiga ABC, dan bayangannya, sama. Menurutmu, apakah, jika segitiga ABC, dicerminkan terhadap sembarang garis, Y, sama dengan H, merupakan bilangan bulat, maka koordinat titik sudut pada sumbu X, dari bayangannya, akan selalu sama, dengan bangun aslinya. Ya, tentunya dari hasil pengamatan, menunjukkan bahwa, koordinat X, dari titik sudut segitiga ABC, dan bayangannya, sama. Pada pencerminan segitiga ABC, terhadap garis, Y, sama dengan 1, apakah, koordinat Y, dari titik sudut segitiga ABC, dan bayangannya, sama? Ya, tentunya dari hasil pengamatan, menunjukkan bahwa, koordinat Y, dari titik sudut segitiga ABC, dan bayangannya, tidak sama. Ayo, kita gali informasi. Koordinat bayangan, negatif 7, diperoleh dari 2 kali 1, yang merupakan nilai Y sama dengan 1, dikurangi dengan nilai koordinat Y, yaitu 9. Titik koordinat bayangan, negatif 1, diperoleh dari 2 kali 1, yang merupakan nilai Y sama dengan 1, dikurangi dengan nilai koordinat Y, yaitu 3. Titik koordinat bayangan C1, pada koordinat Y, yaitu angka negatif 2, diperoleh dari 2 kali 1, yang merupakan nilai Y sama dengan 1, dikurangi dengan nilai koordinat Y, pada titik koordinat C, yaitu angka 4. Jadi, untuk bayangan koordinat, Y1, diperoleh dari, Y1, sama dengan, 2, kali, nilai H, dikurangi nilai koordinat Y. Selanjutnya, kita masuk pada sesi kegiatan, ayo kita mencoba 2, tentang pencerminan titik koordinat pada garis, X, sama dengan H. Garis X, sama dengan H, adalah garis-garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y, dengan H, bilangan bulat, seperti terlihat pada gambar di samping. Jadi, semua garis-garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y, adalah garis yang termasuk dalam garis X, sama dengan H. Contoh. Tentukan titik koordinat A, negatif 3,9, B, negatif 4,3, dan C, 8,4, pada bidang Kartesius. Kemudian gambarlah garis, X, sama dengan 3. Pertama, tentukan koordinat A,
negatif 3,9. Negatif 3 pada sumbu X, dan 9 pada sumbu Y. Sehingga perpotongan garis yang melalui titik negatif 3 pada sumbu X, dan titik 9 pada sumbu Y, akan menghasilkan titik koordinat A, negatif 3,9. Kedua, koordinat B, negatif 4,3. Negatif 4 pada sumbu X, dan 3 pada sumbu Y. Sehingga perpotongan garis yang melalui titik negatif 4 pada sumbu X, dan titik 3 pada sumbu Y, akan menghasilkan titik koordinat B, negatif 4,3. Ketiga, koordinat C, 8, negatif 4. 8 pada sumbu X, dan negatif 4 pada sumbu Y. Sehingga perpotongan garis yang melalui titik 8 pada sumbu X, dan titik negatif 4 pada sumbu Y, akan menghasilkan titik koordinat C, 8, negatif 4. Kemudian, dilanjutkan dengan menggambar garis X, sama dengan 3. Kemudian, gambarlah bayangan hasil pencerminan koordinat tersebut, terhadap garis X, sama dengan 3. Bayangan hasil pencerminan tersebut, selanjutnya diberi nama A1, B1, dan C1. Pertama, buatlah garis lurus yang tegak lurus terhadap cermin X, sama dengan 3, yang melalui titik A. Kemudian tentukan jarak dari titik A ke cermin, sama dengan jarak bayangan ke cermin. Sehingga, menghasilkan koordinat bayangan A1, 9,9. Kedua, buatlah garis lurus yang tegak lurus terhadap cermin X, sama dengan 3, yang melalui titik B. Kemudian tentukan jarak dari titik B ke cermin, sama dengan jarak bayangan ke cermin. Sehingga, menghasilkan koordinat bayangan B1, 10,3. Ketiga, buatlah garis lurus yang tegak lurus terhadap cermin, yang melalui titik C. Kemudian tentukan jarak dari titik C ke cermin, sama dengan jarak bayangan ke cermin. Sehingga, menghasilkan koordinat bayangan C1, negatif 2, negatif 4. Pencerminan, bidang datar. Gambarlah segitiga PQR, dengan koordinat titik sudut P, negatif 4,9, Q, 0,2, dan R, 8,4. Kemudian gambarlah garis X, sama dengan 3. Dengan cara yang sama seperti pembahasan sebelumnya, dalam menentukan titik koordinat, pertama, tentukanlah titik koordinat P, negatif 4,9, Q, 0,2, dan R, negatif 5,3. Kemudian, hubungkanlah titik-titik P, Q, dan R, dengan garis lurus, sehingga membentuk segitiga P, Q, R. Dan gambar garis X, sama dengan 3. Kemudian, gambarlah bayangan hasil pencerminan, segitiga PQR, terhadap garis X sama dengan 3. Bayangan hasil pencerminan tersebut, selanjutnya diberi nama segitiga, P1, Q1, R1. Untuk menentukan gambar hasil pencerminan segitiga PQR, sama dengan menggambar bayangan titik-titik sudutnya. Dengan cara yang sama, dalam menentukan bayangan titik-titik koordinat pada pembahasan sebelumnya, maka, bayangan titik-titik sudut segitiga PQR, adalah: pertama, titik sudut P, negatif 4,9, mempunyai bayangan P1, 10,9. Kedua, titik sudut Q, 0,2, mempunyai bayangan Q1, 6,2. Ketiga, titik sudut R, negatif 5,3, mempunyai bayangan R1, 11,3. Kemudian, hubungkan titik-titik P1, Q1, dan R1, dengan garis lurus. Sehingga membentuk segitiga, P1 Q1 R1. Jadi, segitiga PQR, jika dicerminkan terhadap garis X,
sama dengan 3, menghasilkan bayangan, segitiga P1Q1R1. Selanjutnya, kita masuk pada sesi. Ayo, kita gali informasi. Setelah kita melakukan kegiatan di atas, maka jawablah pertanyaan berikut ini, berdasarkan gambar di samping. Pada pencerminan segitiga PQR, terhadap garis, X, sama dengan 3, apakah koordinat Y, dari titik-titik sudut, segitiga PQR, dan bayangannya, sama? Ya, berdasarkan gambar di samping, koordinat sumbu Y, pada segitiga PQR, dan bayangannya segitiga P1Q1R1, sama. Menurutmu, apakah, jika segitiga PQR, dicerminkan terhadap sembarang garis, X, sama dengan H, merupakan bilangan bulat, maka, koordinat titik sudut pada sumbu Y, dari bayangannya, akan selalu sama dengan bangun aslinya? Ya, setiap titik koordinat bayangan pada sumbu Y, akan selalu sama dengan bangun aslinya, jika dicerminkan terhadap garis, X, sama dengan H. Pada pencerminan segitiga PQR, terhadap garis, X, sama dengan 3, apakah koordinat X, dari titik sudut segitiga PQR, dan bayangannya sama? Dari hasil pengamatan, tentunya tidak sama. Marilah kita gali informasi, dari kegiatan berikut. 10, pada titik P1. Diperoleh dari 2 kali 3, yang merupakan nilai dari titik cermin. Dikurangi dengan negatif 4, pada titik P. 6, pada titik Q1. Diperoleh dari 2 kali 3, yang merupakan nilai dari titik cermin. Dikurangi dengan 0, pada titik Q. 11, pada titik R1. Diperoleh dari 2 kali 3, yang merupakan nilai dari titik cermin. Dikurangi dengan negatif 5, pada titik R. Angka 10, 6, dan 11, merupakan koordinat bayangan sumbu X. Angka 3, merupakan nilai cermin pada titik 3. Dan angka negatif 4, 0, dan negatif 5, merupakan koordinat bangun asli pada sumbu X. Jadi, untuk sembarang titik koordinat X, diperoleh dari X1 sama dengan 2 kali H, dikurang X. Sekarang, tiba pada sesi. Ayo kita simpulkan. Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, untuk sembarang titik koordinat X, Y, jika dicerminkan terhadap garis, Y, sama dengan H, maka koordinat bayangannya adalah titik A, X, Y, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, menghasilkan titik koordinat bayangan, A1, X, 2 kali H, dikurang Y. Dan, untuk sembarang titik koordinat X, Y, jika dicerminkan terhadap garis, X, sama dengan H, maka koordinat bayangannya adalah titik A, X, Y, dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, menghasilkan titik koordinat bayangan, A1. 2 kali H, dikurang X, Y. Demikianlah pembahasan kita kali ini, tentang pencerminan terhadap garis sejajar sumbu X, dan sumbu Y. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan lain, dalam pembahasan-pembahasan seputar materi pelajaran matematika, jenjang SMP. Jangan lupa subscribe, dan bunyikan loncengnya, agar selalu mendapat informasi-informasi terbaru, dari channel saya ini.
Terima kasih.